Ini udah dapat semua anak-anak Pak Jokowi gitu. Nggak mungkin nganggur setelah ini, udah dapat kerjaan semua. Satunya cawapres, satunya ketua partai, satunya punya tambang timah terbesar di Indonesia, masih kurang apa gitu. Kaisang udah jadi ketum partai yang kok masih mau coba-coba dipaksakan menjadi kepala daerah, ini apa gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya mendapatkan informasi situasi terkini di DPR yang penjagaannya itu jauh-jauh lebih ketat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Awalnya cerita ini muncul di sebuah grup WhatsApp di mana ada seorang teman yang mengirimkan foto penjagaan yang sangat ketat di mana ada petugas-petugas menggunakan senjata lengkap gitu ya, dan ini tidak biasa. Dan berkat informasi yang ada di grup WhatsApp itu, saya kemudian coba tanya kepada beberapa orang teman yang ada di DPR untuk mengkonfirmasi apakah benar situasinya seperti itu. Dan teman saya membenarkan bahwa awalnya gitu ya, dia bilang, ya biasa Mas, DPR memang dijaga sama petugas atau orang-orang kelompok sana gitu ya. Dan itu hal yang lumrah dan biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau memang ada penjagaan, ya biasa. Tapi kemudian nggak lama setelah itu, beberapa menit setelahnya, teman saya ini mengirimkan beberapa foto dan video situasi di sana di mana memang penjagaannya jauh-jauh lebih ketat dibandingkan hari-hari sebelumnya dan menggunakan senjata gitu ya. Jadi ada senjata-senjata, orang-orang pakai senjata di sana, dan ini dikiranya awalnya ini hanya di ruang balik gitu ya. Tapi setelah teman saya ini agak jalan keluar gitu ya, ternyata di beberapa tempat, di beberapa ruang-ruang lain juga ada penjagaan yang seperti itu. Dan jumlahnya menurut teman gitu ya, ini kayaknya lebih besar, lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa memang gitu. Jadi ini situasi yang tidak biasa dan entah tujuannya untuk apa. Tapi ya kalau kita masyarakat biasa ketika ngelihat ada penjagaan yang seketat itu kan kita jadi curiga, kayaknya ini ada apa-apa gitu ya. Karena kalau penjagaan sampai kemudian ada senjata seperti itu kan biasanya ini soal uang, soal uang yang terlalu besar gitu kan. Ya kalau bank kan biasanya kalau ngawal uang kan pakai senjata juga gitu ya, atau terorisme biasanya gitu. Jadi ya ini soal dua hal aja gitu. Ya mana yang benar kita nggak tahu gitu ya. Ya kalau anggota DPR sendiri kan nggak mungkin sampai perlu senjata lah untuk pengamanan gitu kan. Kecuali ada dua unsur tadi gitu. Ya bisa jadi ada ancaman terorisme misalkan, atau ada ancaman hujan uang di DPR, yang mana tahu gitu ya. Lagi musim hujan soalnya, nggak ada pawangnya gitu. Jadi ya dari situasi terkini itu, selanjutnya saya juga mengikuti secara live barusan sidang soal rapat RUU perubahan RUU Pilkada yang dibahas dengan begitu cepat untuk merespon putusan MK yang terbaru kemarin. Karena MK kemudian membuat dua putusan yang sangat mengejutkan, di mana Kaisang pada intinya tidak bisa maju sebagai cagup ataupun cawagup tahun ini karena ya syarat pencalonan itu ya dihitung ketika yang mencalonkan itu mendaftar gitu, bukan ketika dilantik. Kalau dilantik itu bukan calon gitu kan. Lalu kemudian keputusan yang lain soal MK adalah dari PDI Perjuangan, di mana kalau putusan MK ini kemudian diterapkan sama KPU, maka PDI Perjuangan di Jakarta bisa mengajukan calon sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain karena suaranya sudah cukup, sudah lebih dari 7,5% gitu. Nah, siang ini ketika video ini dibuat, ini sudah berlangsung di mana DPR sudah menyepakati gitu ya, di komisi berapa itu mereka sudah menyepakati bahwa mereka ingin memilih ikut putusan MA yang sangat-sangat tidak jelas itu. Jadi MA kan memutus bahwa penghitungan usia calon itu dihitung ketika calon dilantik, bukan ketika mencalonkan gitu ya. Sementara yang berlaku selama ini dari sejak tahun 2017 lalu itu dihitung ketika si calon mendaftar, bukan ketika dilantik, karena yang mendaftar belum tentu dilantik. Tapi sampai sekarang gitu ya, sampai video ini dibuat, itu DPR ingin mengubah undang-undang itu untuk kemudian memungkinkan bagi Kaisang bisa maju sebagai calon gubernur
di tahun 2024 ini atau di tahun mendatang gitu ya. Karena mereka ingin ikut di putusan MA, bukan putusan MK. Jadi ya memang nampaknya ada upaya-upaya untuk memaksakan gitu ya. Situasinya dibuat seperti itu, penjagaannya lebih ketat dibandingkan biasanya, suasananya segenting itu, dan kemudian putusan-putusan yang ada di dalam nampaknya ingin mengakomodir keinginan dari keluarga rezim Presiden Jokowi gitu. Tapi ya pada akhirnya sebagai rakyat, sebagai orang biasa, pada akhirnya kan kita bisa melihat bahwa yang namanya rezim Jokowi ini segera selesai, sama persis seperti matahari yang sudah di ufuk barat, hampir tenggelam gitu. Dan pasti tenggelam dan pasti akan malam. Jadi dia nggak akan bisa lagi kembali dan kemudian bangkit menjadi 3 periode, itu udah nggak bisa. Jadi ya seharusnya ini disadari oleh semua pihak, termasuk keluarga Pak Jokowi gitu. Karena apa yang tidak diberikan oleh para elit-elit partai kita kepada keluarga presiden kan semuanya sudah mendapatkan gitu ya. Gibran sudah jadi wakil presiden, kemudian Kaisang sudah menjadi ketua umum partai PSI, ya meskipun nggak lolos Senayan, tetap aja kan ketua partai gitu ya. Ini kalau setelah Pak Jokowi lengser 20 Oktober, Kaisang belum tentu bisa jadi ketum gitu kan. Ini kan sudah dapat juga. Lalu kemudian Kahiyang juga sudah dapat Blok Medan, punya tambang timah terbesar di Indonesia. Ini udah dapat semua anak-anak Pak Jokowi gitu. Nggak mungkin nganggur setelah ini, udah dapat kerjaan semua. Satunya cawapres, satunya ketua partai, satunya punya tambang timah terbesar di Indonesia, masih kurang apa gitu. Kaisang udah jadi ketum partai, kok masih mau coba-coba dipaksakan menjadi kepala daerah, ini apa gitu. Kok masih kurang-kurang terus, ini apa? Tapi ya silahkan saja lah gitu ya. Kita masyarakat, rakyat ini ya nggak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya bisa berbicara dan mengingatkan bahwa semuanya pasti ada akhirnya gitu. Bahwa ini memang masih dalam proses, belum diputuskan sama DPR, tapi arahnya sudah kelihatan mengarah ke sana. Dan kalau ini kemudian nanti dipaksakan, DPR kemudian dipaksakan bikin undang-undang perubahan terkait pilkada gitu ya, maka kita bisa menyaksikan anggota-anggota DPR yang selama ini kita anggap mereka begitu terhormat gitu ya. Nggak semuanya gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang pintar yang mewakili masyarakat Indonesia, tapi ternyata mereka sama sekali tidak mewakili kita. Mereka hanya mewakili kepentingan rezim dan uang-uangnya. Mereka tidak mewakili rakyat seperti namanya, tapi lebih memilih untuk menjadi jongos keluarga Jokowi gitu. Jadi ya saran dari saya sebagai rakyat, DPR itu diubah saja gitu. Jangan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat itu, karena namanya terlalu bagus dan tidak sesuai dengan kita gitu. Tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang ingin memilih calon gubernur lebih variatif gitu kan. Bukan yang itu aja, itu lagi, anak keluarga presiden lagi, enggak gitu kan. Jadi ya ganti saja lah, DPR itu diganti ya bukan perwakilan rakyat intinya, terserahlah apa gitu ya, Dewan Penjongosan Jokowi, DPJ misalkan, atau Dewan Dewan Budak rezim DBR gitu. Itu kan agak mirip-mirip tuh. Itu lebih pas rasanya dibandingkan tetap menyandang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ya sekali lagi kita lihat saja apakah drama-drama ini akan mengarah kepada pemaksaan atau akan berakhir klimaks seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, bagi saya apa yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan pengamanan, dengan situasi yang dibuat seperti ini, yang setelah MK memutuskan tiba-tiba langsung ada rapat dan sebagainya, itu menunjukkan ada kekuatan yang luar biasa di sana. Dan kalau ada penjagaan-penjagaan yang banyak di situ, rasanya dari sini saya mencurigai itu bukan karena soal terorisme, itu soal yang lain. Soal hujan nampaknya. Dan semoga DPR kita anti bocor gitu ya. Ya beberapa anggota DPR kita bawa payung sehingga meskipun hujan uang, semoga mereka tidak tenggelam dalam janji-janji uang dan nominal yang luar biasa besar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.